Maaf, Pak. Kartu debit Bapak ditolak. Silakan coba sekali lagi. Mesin pembayaran kembali berbunyi pelan, tetapi hasilnya tetap sama. Tetap tidak bisa diproses. Suara bayi mulai menangis lirih. Tolong, batalkan saja pembelian susu formula ini. Saya akan mencari cara lain. Ayah, apakah Raffi Wiratama akan tidur dalam keadaan lapar lagi malam ini? Gadis kecil itu bertanya dengan mata penuh kecemasan. Ayah pasti akan menemukan jalan, Nak. Seorang perempuan yang berdiri di belakang mereka melangkah maju. Permisi, Pak. Ia memandang kaleng susu formula di tangan pria itu. Jangan dikembalikan. Biar saya yang membayarnya. Pria itu menggeleng pelan. Tidak, Bu. Terima kasih, tetapi saya tidak bisa menerima belas kasihan. Perempuan itu tersenyum tipis. Kalau begitu jangan anggap ini belas kasihan. Anggap saja ini seseorang yang tidak tega melihat seorang bayi tidur dalam keadaan lapar. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa malam Rabu yang tampak biasa di sebuah swalayan yang tenang di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup mereka selamanya. Di dalam swalayan premium itu, Naila Prameswari Adinata mendorong troli belanjanya perlahan menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi berbagai barang impor. Sebenarnya ia tidak perlu datang sendiri. Ia memiliki asisten pribadi, pengurus rumah tangga, dan sopir yang sanggup membeli seluruh isi toko hanya dengan satu perintah darinya. Pukul 9 malam di hari Rabu, swalayan itu hampir kosong. Hanya beberapa pelanggan yang membeli kebutuhan terakhir sebelum pulang. Para pegawai shift malam mulai merapikan rak-rak, sementara para kasir menghitung waktu menuju jam tutup. Namun Naila Prameswari Adinata datang bukan untuk berbelanja. Ia hanya ingin melarikan diri sejenak dari kesunyian rumah mewahnya yang terasa semakin hampa dari hari ke hari. Ia berdiri di antrean kasir sambil membawa sebotol jus anggur premium tanpa alkohol dan sebungkus salad siap santap, rutinitas yang sudah dijalaninya selama 2 tahun terakhir. Di usia 32 tahun, ia dikenal sebagai miliarder sekaligus direktur utama Adinata Teknologi dan Properti, perusahaan teknologi dan properti terbesar di Jakarta. Di ruang rapat, keberaniannya membuat para pengusaha senior segan. Malam itu pun ia tetap mengenakan setelan desainer yang elegan, lengkap dengan jam tangan bertatah berlian yang nilainya melebihi harga banyak mobil. Namun di balik penampilannya yang sempurna, ia menyimpan kesepian yang begitu dalam. Dahulu ia percaya pada cinta dan pernah membuka seluruh hatinya, sampai akhirnya menyadari bahwa banyak pria hanya mencintai kekayaannya. Setahun setengah sebelumnya, tunangannya, Dion Pradana Saputra, terbukti mengkhianatinya dengan diam-diam menggelapkan dana perusahaan. Sejak saat itu ia membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, menjauhkan siapapun yang ingin mendekat, menolak semua perjodohan dari teman-temannya, dan memilih menumpahkan seluruh hidupnya untuk membesarkan kerajaannya. Rumah megah di Menteng, Jakarta Pusat terasa seperti bangunan kosong, sementara kesuksesan yang diraihnya tidak lagi memberi kebahagiaan. Ia bekerja hingga larut malam, pulang ketika kota hampir tertidur, makan tanpa benar-benar menikmati makanan, lalu berdiri di balkon memandang lampu-lampu Jakarta sambil meyakinkan dirinya bahwa uang dan kekuasaan jauh lebih aman daripada cinta yang hanya membawa luka, dan kesepian masih lebih ringan daripada pengkhianatan. Ketika sedang menggenggam botol jus anggur premium itu, lamunannya buyar karena keributan kecil di depan antrean. Barisan bergerak maju dan ia melihat seorang pria muda sedang mengalami masalah dengan kartu debitnya. Pria itu mengenakan kemeja lusuh yang telah lama dipakai, menggendong seorang bayi laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 bulan, sementara wajahnya memancarkan kelelahan dan beban hidup yang begitu berat hingga membuat Naila Prameswari Adinata tanpa sadar terus memperhatikannya. Seorang gadis kecil berusia sekitar 4 tahun berdiri di samping pria itu.
Ia mengenakan gaun sederhana yang warnanya telah memudar dan menggenggam ujung celana Arga Wiratama sambil menatap wajah ayahnya dengan mata penuh kecemasan. Biasanya Naila Prameswari Adinata tidak pernah memperhatikan urusan orang lain. Ia terbiasa menjalani hidupnya sendiri tanpa peduli pada siapapun di sekelilingnya. Namun, ada sesuatu dalam keputusasaan pria itu yang membuat pandangannya tak mampu berpaling. "Maaf, Bu," ujar pria muda itu kepada Ratih Puspitasari. Suaranya bergetar menahan emosi. "Saya ingin mengembalikan susu formula ini. Saya kira saldo di kartu saya masih cukup, ternyata ditolak. Saya juga tidak membawa uang tunai." Di tangannya terdapat satu kaleng susu formula bayi premium, salah satu merek termahal yang dipajang di rak. Cara ia menatap kaleng itu seolah-olah seluruh harapan hidup keluarganya bergantung padanya. Jemarinya bergetar pelan. Dari belakang antrean, Naila Prameswari Adinata hanya terdiam sambil merasakan dadanya sesak oleh perasaan yang tidak dapat ia jelaskan. Ratih Puspitasari, kasir Parubaya yang wajahnya memperlihatkan kelelahan sekaligus kesabaran seorang yang telah lama menghadapi berbagai kisah hidup pelanggan, mulai memproses pengembalian barang tersebut. "Tidak apa-apa, Pak. Apakah Bapak masih menyimpan struk pembeliannya?" "Ya, ini." Dengan satu tangan Arga Wiratama menggendong bayi kecilnya, sementara tangan lainnya merogoh saku kemeja lusuh hingga akhirnya menemukan struk belanja yang sudah kusut dan hampir tak terbaca karena terus diremas oleh telapak tangan yang berkeringat. Naila Prameswari Adinata memperhatikan bagaimana pria itu memeluk bayinya semakin erat, seakan ingin melindungi putranya dari rasa malu yang begitu menyakitkan. Gadis kecil itu kembali menarik ujung celana ayahnya. "Ayah, apakah Raffi Wiratama akan kelaparan?" tanyanya dengan suara polos yang dipenuhi kecemasan melebihi usianya. "SSST, Keisha Wiratama." "Tidak apa-apa. Ayah pasti akan menemukan jalan." Namun suara Arga Wiratama pecah di akhir kalimat. Naila Prameswari Adinata melihat pria itu berkedip cepat sambil berusaha keras menahan air mata. Di hadapannya berdiri seorang ayah yang mati-matian mempertahankan sisa harga dirinya di depan anak-anaknya. Ketika transaksi dibatalkan, Arga Wiratama menelan ludah dengan susah payah dan mengalihkan pandangan dari kasir. Naila Prameswari Adinata memang belum mengetahui kisah hidupnya, tetapi penderitaan itu begitu jelas terpancar dari seluruh dirinya. Beberapa bulan sebelumnya, istrinya, Melati Kusumaningrum, meninggalkan rumah setelah berkata bahwa cinta tidak bisa mengenyangkan perut dan ia sudah lelah hidup dalam kemiskinan bersama suami yang tidak mampu memberikan kehidupan mewah seperti yang diimpikannya. Ia pergi meninggalkan Arga Wiratama bersama seorang bayi yang baru lahir dan seorang balita, memaksa pria itu menjalani peran sebagai ayah sekaligus ibu tanpa memiliki Rp1 pun di rekening banknya. Seharian penuh ia berjalan dari satu proyek konstruksi ke proyek konstruksi lain di kawasan Marunda, mencari pekerjaan sebagai buruh harian lepas sambil menggendong kedua anaknya karena tidak memiliki siapapun yang bisa menjaga mereka. Setelah pengembalian selesai diproses, Ratih Puspitasari menyerahkan sejumlah kecil uang kepada Arga Wiratama. "Silakan, Pak. Semoga malam Bapak berjalan lebih baik." "Terima kasih." Dengan tangan yang masih gemetar, Arga Wiratama menerima uang itu lalu berbalik hendak pergi. Bahunya yang merunduk memancarkan kekalahan yang begitu nyata. Di pelukannya, Raffi Wiratama mulai merengek pelan, seolah ikut merasakan kegelisahan ayahnya. Pada saat itulah sesuatu di dalam hati Naila Prameswari Adinata runtuh. Ia tidak berpikir panjang, tidak membuat rencana apapun. Selama bertahun-tahun ia hanya berusaha melindungi kekayaannya dari orang-orang yang tamak, tetapi ketika memandang Arga Wiratama, ia sama sekali tidak melihat keserakahan. Yang ia lihat hanyalah seorang ayah yang perlahan hancur demi mempertahankan kehidupan kedua anaknya. "Permisi, Pak," panggilnya.
Arga Wiratama menoleh dengan tatapan penuh kewaspadaan. Dari dekat, Naila Prameswari Adinata baru menyadari bahwa pria itu lebih muda daripada perkiraannya. Mungkin baru berusia akhir 20-an atau awal 30-an. Wajahnya dipenuhi kelelahan dan kecemasan, tetapi di balik semua itu masih tersisa martabat dan keteguhan hati yang sulit untuk diabaikan. Di balik wajah yang dipenuhi kelelahan itu masih tersimpan keteguhan hati yang lahir dari begitu banyak penderitaan yang seharusnya tidak pernah dipikul seorang manusia. Arga Wiratama memandang setelan desainer yang dikenakan Naila Prameswari Adinata, riasan wajahnya yang sempurna, lalu tanpa sadar melangkah mundur selangkah, jelas merasa canggung dan minder di hadapan perempuan berkelas itu. "Maaf, saya tidak sengaja mendengar percakapan Bapak," ujar Naila Prameswari Adinata sambil mengeluarkan dompet kulit bermerek dari tasnya. "Izinkan saya membayar susu formula itu, juga semua kebutuhan yang Bapak perlukan." Mata Arga Wiratama membelalak, lalu perlahan dipenuhi keterkejutan dan air mata yang berusaha ia tahan. "Saya tidak bisa, saya benar-benar tidak bisa menerimanya." "Kenapa?" tanya Naila Prameswari Adinata dengan tenang. "Karena saya tidak menerima belas kasihan. Saya seorang pria. Saya masih mampu berusaha. Malam ini saya hanya salah menghitung saldo rekening. Saya pasti akan menemukan jalan lain." Walaupun mengenakan pakaian lusuh, Arga Wiratama tetap berdiri tegak. Ia hanyalah seorang ayah yang berusaha mempertahankan harga dirinya. Di pelukannya, Raffi Wiratama mulai merengek pelan karena lapar. Di sampingnya, Keisha Wiratama memandang bergantian ke arah ayahnya dan Naila Prameswari Adinata dengan mata penuh harapan sambil mengusap perutnya yang kosong. "Ini bukan belas kasihan," kata Naila Prameswari Adinata dengan suara yang begitu lembut hingga ia sendiri terkejut mendengarnya. "Ini hanyalah satu manusia yang ingin membantu manusia lainnya. Tolong izinkan saya melakukannya." Ia melangkah lebih dekat. Tidak ada sedikit pun sikap merendahkan dalam tatapannya. Ia hanya meminta izin untuk berbuat baik. Di wajah Arga Wiratama, ia dapat melihat pertarungan yang begitu berat antara harga diri seorang ayah dan kebutuhan anak-anaknya, antara martabat dan keputusasaan yang semakin menghimpit. Tangisan Raffi Wiratama semakin keras hingga akhirnya mematahkan pertahanan terakhir pria itu. "Baiklah," bisiknya lirih dengan nada menyerah. "Terima kasih. Cukup susu formula itu saja. Saya tidak membutuhkan yang lain." Namun Naila Prameswari Adinata sudah lebih dulu menoleh kepada Ratih Puspitasari. "Tolong hitung juga susu formula itu beserta semua barang yang tadinya ingin dibeli Bapak ini." "Cukup susu formulanya saja," protes Arga Wiratama sambil melangkah maju sekali lagi. Ratih Puspitasari tersenyum lembut. Wajahnya yang lelah kini dipenuhi belas kasih yang tulus. "Pak, biarkan ibu ini membantu. Tuhan tahu, setiap orang pasti pernah membutuhkan pertolongan." Dengan enggan Arga Wiratama meletakkan beberapa barang lain di atas meja kasir, hanya sebungkus roti tawar, satu saset susu bubuk, beberapa buah pisang Ambon, dan sebungkus mie instan. Semua itu hanyalah kebutuhan pokok sederhana yang menunjukkan betapa ia harus menghemat setiap rupiah yang dimilikinya. Naila Prameswari Adinata memandang barang-barang itu dalam diam. Jumlahnya bahkan hampir tidak cukup untuk mengenyangkan seorang pria dewasa, apalagi dua anak yang sedang bertumbuh. Ia lalu menyerahkan kartu kredit premium berwarna hitam kepada Ratih Puspitasari. "Gabungkan juga belanjaan saya, lalu tambahkan 3 kaleng susu formula bayi premium lagi." "Bu, itu terlalu banyak," ujar Arga Wiratama dengan suara panik. Naila Prameswari Adinata hanya menggeleng pelan. "Tidak, ini bahkan hampir tidak berarti apa-apa." Dan memang benar demikian.
Total belanja itu bahkan masih lebih murah daripada sebotol jus anggur premium tanpa alkohol yang tadi ia pegang. Bahkan lebih murah daripada makan siang yang biasa ia pesan untuk rapat direksi di kantor. Bagi Naila Prameswari Adinata, jumlah uang itu nyaris tidak terasa. Tetapi bagi Arga Wiratama, itu adalah harapan untuk mempertahankan hidup keluarganya. Pria itu hanya berdiri membisu ketika Ratih Puspitasari memasukkan semua barang ke dalam kantong belanja. Tiba-tiba Keisha Wiratama menarik pelan lengan blazer Naila Prameswari Adinata. "Apakah ibu seorang penolong?" tanyanya dengan kepolosan khas anak kecil. Naila Prameswari Adinata menatap gadis kecil itu. Pertanyaan sederhana tersebut menembus seluruh dinding yang selama bertahun-tahun ia bangun di sekeliling hatinya. "Saya sedang berusaha menjadi orang seperti itu," jawabnya sambil berjongkok agar sejajar dengan tinggi badan Keisha Wiratama, sama sekali tidak memedulikan jika celana setelan mahalnya menyentuh lantai swalayan. "Siapa namamu?" "Nama saya Keisha Wiratama," jawab gadis kecil itu sambil menunjuk pria di sampingnya. "Itu ayah saya, Arga Wiratama. Dan itu adik laki-laki saya, Raffi Wiratama. Adik saya selalu lapar. Dia sering sekali menangis." "Sudah, Keisha Wiratama, jangan mengganggu ibu," kata Arga Wiratama dengan wajah penuh rasa malu sambil berusaha menarik putrinya dengan lembut. Naila Prameswari Adinata hanya tersenyum hangat. "Dia sama sekali tidak mengganggu saya." Naila Prameswari Adinata berdiri kembali, menerima struk belanja dari Ratih Puspitasari, lalu menyerahkan semua kantong belanja yang berat kepada Arga Wiratama. "Oh ya, nama saya Naila Prameswari Adinata." Pria itu mengangguk pelan. "Saya Arga Wiratama. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada ibu. Apa yang ibu lakukan malam ini artinya jauh lebih besar daripada yang bisa saya ungkapkan." Ia menatap kantong-kantong belanja itu dengan mata yang dipenuhi rasa lega luar biasa. Naila Prameswari Adinata tersenyum tipis. "Saya rasa saya mengerti. Dan memang begitu. Bukan karena ia pernah merasakan kelaparan atau hidup dalam kemiskinan, melainkan karena ia memahami bagaimana rasanya berada di ujung keputusasaan, ketika semua harapan terasa habis dan seseorang tidak lagi tahu bagaimana harus melangkah maju." Ingatannya kembali pada malam ketika ia mengetahui pengkhianatan Dion Pradana Saputra. Saat itu rasanya seolah seluruh dunia runtuh di bawah kakinya. Kemiskinan hati memang berbeda dengan kemiskinan materi, tetapi rasa tenggelam dalam keputusasaan ternyata sama menyakitkannya. Mereka kemudian berjalan keluar dari swalayan menuju udara malam yang sejuk. Area parkir yang luas hampir kosong. Beberapa satpam masih duduk santai di pos keamanan dekat gerbang utama. Arga Wiratama melangkah menuju jalan raya yang gelap di pinggir area parkir sambil menggendong Raffi Wiratama dan membawa kantong-kantong belanja yang berat. Naila Prameswari Adinata segera mempercepat langkah menyusulnya. "Bapak mau pulang naik angkutan umum? Dengan bayi sekecil itu dan membawa belanja sebanyak ini?" Arga Wiratama tetap berjalan tanpa menoleh. "Rumah saya tidak terlalu jauh. Hanya beberapa halte Transjakarta lagi." Jelas ia ingin segera pergi agar tidak terus merepotkan perempuan yang baru saja menolongnya. "Biar saya antar pulang," kata Naila Prameswari Adinata. Langkah Arga Wiratama langsung terhenti. "Saya sudah menerima terlalu banyak bantuan malam ini." Naila Prameswari Adinata menatapnya dengan sungguh-sungguh. Sudah larut malam. Bapak membawa 2 anak kecil dan barang belanjaan yang berat. Tolong izinkan saya mengantar pulang. Mobil saya ada di sana." Ia menunjuk sebuah SUV hitam mewah yang terparkir tidak jauh dari pintu keluar, kendaraan yang dengan mudah menunjukkan bahwa pemiliknya adalah seseorang yang sangat sukses. Arga Wiratama memandang mobil itu,
Lalu menatap ke Isya Wiratama yang mulai mengucek mata karena mengantuk serta Raffi Wiratama yang kembali merengek kelaparan. Setelah terdiam beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Terima kasih. Kami tinggal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Apakah Ibu tahu jalannya? Naila Prameswari Adinata mengangguk. Ia mengenal kawasan itu, daerah yang sering disebut sebagai wilayah berkembang. Padahal kenyataannya merupakan kawasan padat penduduk tempat banyak orang bekerja keras setiap hari hanya untuk keluar dari kemiskinan. Ia membuka bagasi mobil, membantu memasukkan seluruh belanjaan, sementara Arga Wiratama mendudukan ke Isya Wiratama dan Raffi Wiratama di kursi belakang yang empuk. Tangisan Raffi Wiratama semakin keras karena lapar. Naila Prameswari Adinata menyalakan mesin mobil dan pendingin udara segera membuat suasana di dalam kabin terasa nyaman. Saat SUV itu melaju menyusuri jalan-jalan padat Jakarta, melewati jalan tol dalam kota Jakarta menuju arah Cilincing, Jakarta Utara, Arga Wiratama terus mengayun pelan tubuh putranya. Sabar ya, nak. Ayah tahu kamu lapar. Sebentar lagi kita sampai. Suaranya dipenuhi kasih sayang yang begitu tulus hingga tanpa sadar Naila Prameswari Adinata menggenggam kemudi lebih erat. Sudah sangat lama ia tidak melihat seorang pria menunjukkan cinta yang begitu murni tanpa mengharapkan imbalan apapun. Usianya berapa? Tanya Naila Prameswari Adinata sambil tetap fokus mengemudi. 4 bulan, hampir 5 bulan. Sedangkan ke Isya Wiratama baru saja berulang tahun yang keempat. Dia kakak yang luar biasa. Nada suara Arga Wiratama langsung berubah hangat setiap kali membicarakan kedua anaknya. Semua kelelahan dan kecemasan seakan menghilang sesaat. Setelah beberapa saat hening, Naila Prameswari Adinata bertanya pelan, "Bapak membesarkan mereka sendirian?" Begitu kalimat itu keluar, ia langsung menyesal karena merasa terlalu ikut campur. "Maaf, saya seharusnya tidak menanyakan hal itu." Arga Wiratama menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Ya, memang saya sendiri." Ibu mereka pergi tidak lama setelah Raffi Wiratama lahir. Menurutnya, hidup miskin terlalu berat dan dia merasa tidak sanggup menjalani kehidupan seperti ini. Tidak ada sedikit pun kebencian dalam suara Arga Wiratama. Yang terdengar hanyalah kelelahan dan penerimaan yang begitu dalam terhadap kenyataan hidupnya. Perasaan marah tiba-tiba memenuhi hati Naila Prameswari Adinata. Baginya, sangat sulit memahami bagaimana seorang ibu bisa meninggalkan kedua anaknya hanya karena hidup menjadi sulit. Lebih sulit lagi membayangkan ada orang yang sanggup meninggalkan pria yang begitu jelas mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Keyakinan yang selama ini ia pegang, bahwa laki-laki selalu menjadi pihak yang memanfaatkan perempuan sementara perempuan selalu menjadi korban, perlahan mulai runtuh. "Memang berat, tetapi kami masih bisa bertahan," lanjut Arga Wiratama dengan suara pelan. Naila Prameswari Adinata melirik sekilas ke arahnya sebelum bertanya, "Pekerjaan Bapak sebenarnya apa?" Arga Wiratama menarik napas panjang. "Dulu saya bekerja sebagai buruh bongkar muat di sebuah pabrik logistik di kawasan Marunda. Tetapi bulan lalu perusahaan itu tutup karena kondisi ekonomi. Sejak saat itu saya terus mencari pekerjaan baru. Hanya saja sangat sulit ketika saya harus membawa 2 anak kecil dan tidak punya uang untuk membayar pengasuh. Saya masih sering mendatangi beberapa proyek konstruksi untuk mencari pekerjaan harian, tetapi sementara ini..." Kalimatnya terhenti. Ia hanya memandang keluar melalui jendela mobil yang gelap. Naila Prameswari Adinata melanjutkan kalimat yang tidak sanggup diucapkannya. "Sementara ini uang Bapak mulai habis, bahkan untuk membeli kebutuhan paling penting seperti susu formula bayi." Arga Wiratama mengangguk pelan. "Saya pasti akan menemukan jalan. Selama ini selalu begitu. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar."
Lagi pula saya masih punya seorang tetangga, Maya Kartikasari, yang kadang-kadang bersedia menjaga anak-anak selama 1 atau 2 jam ketika saya mencari pekerjaan. Saya yakin suatu hari nanti kesempatan itu akan datang. Di tengah segala kesulitan, keyakinannya kepada Tuhan tetap tidak tergoyahkan. Mobil terus melaju meninggalkan kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara menuju Jembatan 3. Begitu mereka memasuki wilayah Cilincing, Jakarta Utara, pemandangan di luar berubah drastis. Jalan-jalan lebar yang terang benderang berganti menjadi jalan sempit yang dipenuhi lubang, ganggang padat penduduk, dan lampu jalan yang berkedip redup. Mengikuti petunjuk Arga Wiratama, Naila Prameswari Adinata membelokkan mobil memasuki jalan yang semakin kecil dan gelap. Perjalanan yang semula mulus berubah berguncang ketika jalan beraspal menghilang, digantikan jalan tanah merah berlumpur dengan banyak kubangan dan parit yang dalam. Belok kiri di depan, ujar Arga Wiratama pelan sambil menunjuk sebuah jalan sempit yang nyaris tanpa penerangan. Naila Prameswari Adinata memutar kemudi, sementara sorot lampu mobil membelah kegelapan malam. Ia mengira pria itu akan menunjukkan sebuah rumah sederhana atau kontrakan tua. Namun yang ditunjukkan justru sebuah bangunan besar yang gelap gulita. Atas arahan Arga Wiratama, ia menghentikan mobil tepat di depannya. Setelah mematikan mesin, Naila Prameswari Adinata memandang keluar melalui jendela, berusaha menyesuaikan penglihatannya dengan gelapnya malam. Dadanya langsung terasa sesak. Bangunan itu bukan rumah ataupun rumah susun. Itu adalah proyek bangunan terbengkalai Cilincing, sebuah proyek konstruksi yang tidak pernah selesai. Pilar-pilar beton yang besar masih menopang atap, tetapi bangunan itu sama sekali tidak memiliki dinding yang utuh, jendela, maupun pintu. Lantai bawahnya dipenuhi rumput liar. Seluruh kerangka beton terbuka begitu saja terhadap hujan, angin, nyamuk demam berdarah, dan bahaya malam. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Naila Prameswari Adinata bertanya, "Bapak tinggal di tempat seperti ini?" Arga Wiratama menundukkan kepala sebelum menjawab lirih, "Ya." Pak Darman Sutrisno, satpam yang menjaga proyek ini, mengizinkan kami tidur di salah satu ruangan di lantai 1. Setidaknya anak-anak tidak kehujanan. Terima kasih banyak, Bu Naila Prameswari Adinata. Malam ini ibu sudah menyelamatkan anak-anak saya. Naila Prameswari Adinata tetap membeku di balik kemudi ketika Arga Wiratama membuka pintu mobil. Udara malam yang lembab langsung masuk ke dalam kabin yang sejuk. Ia hanya bisa memandangi pria itu dengan hati yang hancur ketika Arga Wiratama menggendong Raffi Wiratama, menggandeng Keisha Wiratama, lalu bersiap berjalan memasuki bangunan beton yang gelap dan terbengkalai itu. Seluruh kehidupan mewah yang selama ini dimiliki Naila Prameswari Adinata seakan bertabrakan dengan kenyataan pahit yang kini berdiri tepat di hadapannya. Ia tidak sanggup membiarkan mereka kembali tidur di tempat seperti itu. Sama sekali tidak. Sebelum Arga Wiratama sempat melangkah lebih jauh, Naila Prameswari Adinata segera melepaskan sabuk pengamannya dan membuka pintu mobil. Udara malam yang panas, lembab, dan dipenuhi nyamuk langsung menyelimuti tubuhnya. Sangat berbeda dengan ruangan kantor modern yang selama ini menjadi dunianya. Ia turun ke jalan tanah yang berlumpur hingga sepatu hak tinggi bermereknya sedikit tenggelam ke dalam tanah merah yang tidak rata. Bu Naila Prameswari Adinata, apa yang sedang ibu lakukan? Tolong tetap di dalam mobil. Tempat ini tidak aman untuk orang seperti ibu. Tempat ini tidak aman untuk orang seperti ibu, kata Arga Wiratama dengan kepanikan yang benar-benar terdengar dalam suaranya. Ia sudah menopang Keisha Wiratama yang tertidur di samping kakinya sambil menggendong Raffi Wiratama dan membawa kantong-kantong belanja yang berat. Namun Naila Prameswari Adinata sama sekali tidak menghiraukannya. Bangunan terbengkalai itu menjulang gelap seperti raksasa. Tidak ada pintu, tidak ada jendela,
Hanya tiang-tiang beton dingin dan lantai semen kasar yang belum pernah selesai dikerjakan. Bau tanah basah, genangan air, dan aroma menyengat dari tempat pembuangan sampah liar di dekatnya memenuhi udara malam. "Bapak tidur di lantai di dalam sana?" tanya Naila Prameswari Adinata. Suaranya bergetar oleh perasaan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. Arga Wiratama menundukkan kepala karena malu. "Saya menggelar beberapa lembar kardus dan kain sarung di sudut yang tidak terkena angin supaya anak-anak bisa tidur. Ini hanya sementara. Saya pasti akan menemukan tempat yang lebih baik. Tolong kembali ke mobil, Bu. Saya tidak ingin terjadi sesuatu kepada Ibu di tempat seperti ini." Naila Prameswari Adinata memandang Raffi Wiratama yang masih sangat kecil di pelukan ayahnya. Melihat nyamuk-nyamuk yang berterbangan membawa ancaman demam berdarah, merasakan udara dingin musim hujan yang menusuk, lalu menatap ke Isya Wiratama yang mengucek matanya karena terlalu lelah bahkan untuk menangis. Setelah itu pandangannya kembali kepada Arga Wiratama. Di hadapannya berdiri seorang pria baik yang rela menelan seluruh harga dirinya demi menerima bantuan makanan dari orang asing agar anak-anaknya tidak kelaparan. Ia teringat kembali kepada Dion Pradana Saputra, pria yang dahulu mengenakan pakaian mahal, tidur di atas spray premium, tetapi tidak memiliki sedikitpun ketulusan dan kehormatan. Sementara di hadapannya sekarang berdiri seorang pria yang nyaris tidak memiliki apa-apa, namun kedua lengannya penuh dengan kasih sayang tanpa syarat. "Masukkan kembali semua belanjaan itu ke bagasi mobil," perintah Naila Prameswari Adinata dengan nada tegas yang biasa ia gunakan ketika memimpin rapat direksi. Arga Wiratama menatapnya dengan bingung. "Bu?" Naila Prameswari Adinata menatap lurus ke matanya. "Saya bilang masukkan semuanya kembali ke bagasi, Arga Wiratama. Bapak dan kedua anak Bapak tidak akan menghabiskan satu malam lagi di makam beton ini. Mulai malam ini, Bapak ikut pulang bersama saya." Arga Wiratama langsung mundur beberapa langkah sambil menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Saya tidak bisa melakukan itu. Ibu sudah membelikan kami makanan dan mengantar kami sampai sini. Saya tidak boleh mengganggu kehidupan pribadi Ibu. Lihatlah kami. Kami kotor, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya akan mengotori rumah Ibu." Naila Prameswari Adinata melangkah mendekat tanpa sedikit pun memedulikan pakaian lusuh pria itu. "Arga Wiratama, lihat saya." Suaranya kini jauh lebih lembut. "Saya tinggal di rumah yang begitu besar hingga suara saya memantul ketika berbicara. Ada banyak kamar yang tidak pernah dibuka selama berbulan-bulan. Di sana ada air hangat, tempat tidur yang bersih, dan tempat yang aman. Kalau Bapak tidak mau menerimanya demi diri sendiri, terimalah demi Raffi Wiratama. Terimalah demi Keisha Wiratama. Tolong." Arga Wiratama menunduk memandang putranya yang mulai bergerak gelisah dan hampir menangis lagi karena lapar. Pada saat itu seluruh keteguhannya runtuh. Harga dirinya akhirnya kalah oleh kenyataan pahit yang sedang dialami anak-anaknya. Dengan anggukan pelan penuh kekalahan, ia berbalik, membimbing Keisha Wiratama kembali menuju mobil, lalu memasukkan semua kantong belanja ke dalam bagasi. Perjalanan dari Cilincing, Jakarta Utara menuju kawasan hunian eksklusif Menteng, Jakarta Pusat berlangsung dalam keheningan. Keisha Wiratama telah tertidur lelap di kursi kulit belakang yang empuk. Sementara Arga Wiratama duduk kaku memandangi pemandangan di luar jendela ketika jalan-jalan rusak yang gelap perlahan berubah menjadi deretan boulevard yang terang, bersih, dan dipenuhi pepohonan rindang. Tak lama kemudian mobil memasuki kawasan hunian eksklusif Menteng. Begitu sampai di gerbang besi otomatis rumah keluarga Adinata, para satpam segera berdiri tegak memberi salam hormat ketika gerbang besar terbuka perlahan. SUV hitam itu melaju menyusuri jalan masuk yang panjang dan tertata rapi sebelum berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya modern dengan dinding kaca yang menghadap ke kolam renang pribadi.
Arga Wiratama menelan ludah dengan gugup ketika Naila Prameswari Adinata mengajaknya masuk ke dalam rumah. Pintu utama segera dibuka oleh Rukmini Hartono, pengurus rumah tangga setia Naila Prameswari Adinata, seorang perempuan bertubuh agak berisi berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang hangat dan penuh kasih. "Selamat datang kembali, Bu." Rukmini Hartono menyambut dengan ramah. Tetapi langkahnya langsung terhenti ketika melihat seorang pria berpakaian lusuh bersama dua anak kecil berdiri di belakang majikannya yang kaya raya. Dengan tenang Naila Prameswari Adinata melepaskan blazernya lalu berkata, "Bu Rukmini Hartono, tolong bawa semua belanjaan ini ke dapur. Rebus air matang untuk membuat susu formula bayi secepatnya, lalu siapkan air hangat di kamar tamu lantai dasar. Malam ini kita kedatangan tamu." Setelah berhasil menguasai rasa terkejutnya, Rukmini Hartono segera tersenyum hangat. "Baik, Bu. Mari, Pak, saya bantu membawa barang-barangnya." Selama 2 jam berikutnya, rumah keluarga Adinata yang biasanya sunyi berubah menjadi penuh kehidupan. Lorong-lorong yang selama ini selalu sepi kini dipenuhi suara air mengalir, denting peralatan makan, dan suara lembut Raffi Wiratama yang akhirnya kenyang setelah meminum susu formula. Rukmini Hartono bukan hanya menyiapkan susu bayi, tetapi juga dengan sigap memasak semangkuk besar soto ayam hangat lengkap dengan nasi putih, tempe goreng, dan pisang goreng untuk Arga Wiratama serta Keisha Wiratama. Dari ambang pintu dapur, Naila Prameswari Adinata memperhatikan mereka tanpa berkata apapun. Arga Wiratama lebih dulu menyuapi Keisha Wiratama hingga putrinya benar-benar kenyang sebelum dirinya sendiri menyentuh makanan sedikit pun. Pengorbanan tanpa pamrih itu membuat hati Naila Prameswari Adinata terusik. Setelah Keisha Wiratama selesai makan dan mulai mengantuk, Rukmini Hartono menggendong gadis kecil itu dengan lembut menuju kamar tamu, meninggalkan Naila Prameswari Adinata dan Arga Wiratama berdua di dapur modern yang luas. Setelah menghabiskan makanannya, Arga Wiratama mencuci tangan dengan hati-hati di wastafel, lalu memandangi sekeliling dapur yang dipenuhi marmer impor, peralatan dapur baja tahan karat, dan segala kemewahan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia meletakkan botol susu kosong milik Raffi Wiratama di atas meja marmer yang lebar lalu berkata pelan, "Terima kasih sekali lagi. Ibu sudah sangat baik kepada kami. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan ini." Naila Prameswari Adinata menggeleng sambil tersenyum tipis. "Bapak tidak perlu membalas apapun." Arga Wiratama menatapnya cukup lama hingga Naila Prameswari Adinata merasa seolah pria itu mampu melihat jauh melewati pakaian mahal, riasan wajah yang sempurna, dan jabatan besarnya sebagai direktur utama. Yang dilihatnya bukan seorang miliarder, melainkan seorang perempuan yang sangat kesepian. Tatapan itu sama sekali tidak seperti tatapan para pebisnis yang selalu menghitung keuntungan ataupun seperti tatapan Serakah Dion Pradana Saputra dahulu. Yang terlihat hanyalah empati yang tulus. "Ibu pernah kehilangan seseorang?" kata Arga Wiratama pelan. "Itu bukan pertanyaan." Naila Prameswari Adinata menundukkan pandangannya ke kedua tangan yang saling menggenggam. "Tunangan saya, beberapa bulan yang lalu. Dia tidak meninggal. Dia hanya lebih mencintai rekening bank saya daripada mencintai saya. Dia hampir menghancurkan perusahaan saya dan membuat saya kehilangan kepercayaan kepada manusia." Arga Wiratama menghela napas pelan. "Saya ikut prihatin. Pengkhianatan memang luka yang sangat berat untuk dipikul." Naila Prameswari Adinata mengangguk. "Memang begitu. Tetapi itu bukan masalah Bapak. Masalah Bapak sekarang adalah memastikan kedua anak Bapak tetap makan dan memiliki tempat tinggal yang layak. Disitulah saya benar-benar bisa membantu. Bapak hanyalah seorang ayah yang sedang berjuang demi anak-anaknya. Bapak membutuhkan pertolongan, sedangkan saya memiliki begitu banyak kemampuan untuk membantu tetapi tidak memiliki siapapun untuk berbagi kehidupan ini.
Suaranya mulai bergetar oleh emosi yang selama ini ia pendam. Sejak dulu saya selalu menginginkan sebuah keluarga. Saya ingin memiliki suami yang mencintai saya apa adanya dan anak-anak yang menghidupkan rumah ini. Namun semua pria hanya melihat kekayaan saya. Karena itulah saya menutup hati saya. Sekarang saya memiliki uang, kekuasaan, dan kesuksesan, tetapi tidak memiliki sesuatu yang benar-benar berarti. Arga Wiratama menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa syukur. Ibu tidak tahu betapa besar arti semua yang telah ibu lakukan. Saat saya hampir kehilangan harapan, ibu memberikannya kembali kepada saya. Setelah memastikan Raffi Wiratama tertidur pulas dengan perut kenyang dan Keisha Wiratama sudah berbaring nyaman di tempat tidur empuk di kamar tamu, Naila Prameswari Adinata meninggalkan mereka untuk beristirahat. Ketika ia menaiki tangga menuju kamar tidurnya yang luas namun selama ini terasa kosong, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia kembali merasa hidupnya memiliki tujuan, merasa dirinya benar-benar berguna, seolah akhirnya ada alasan yang lebih berarti untuk terus melangkah selain sekadar menghabiskan hari demi hari menjalankan perusahaan besarnya. Selama bertahun-tahun Naila Prameswari Adinata tenggelam dalam kemarahan dan kesendiriannya hingga lupa bagaimana rasanya benar-benar terhubung dengan orang lain dan membantu seseorang dengan cara yang sungguh berarti. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai tipis kamar tamu dan menyinari wajahnya dengan hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak langsung meraih telepon genggamnya untuk memeriksa pergerakan saham atau menghubungi Saskia Paramita membahas urusan perusahaan yang belum selesai. Ia hanya berbaring sambil mendengarkan suara-suara dari lantai bawah. Bukan lagi kesunyian yang selama ini memenuhi rumah megah itu, melainkan suara kehidupan yang lembut. Terdengar celoteh kecil Raffi Wiratama, tawa ringan Keisha Wiratama, dan langkah-langkah yang membuat rumah keluarga Adinata terasa hidup untuk pertama kalinya sejak ia pindah ke sana. Naila Prameswari Adinata mengenakan jubah rumah berbahan satin lalu menuruni tangga. Saat memasuki dapur, ia mendapati ruangan itu benar-benar berubah. Dapur yang biasanya sunyi kini dipenuhi aroma bubur beras hangat dan pisang goreng yang baru diangkat dari penggorengan. Arga Wiratama sedang berdiri di dekat meja dapur sambil dengan sabar menyuapi Raffi Wiratama menggunakan botol susu. Sementara Keisha Wiratama duduk di lantai dengan tekun mewarnai buku gambarnya menggunakan krayon. Mendengar langkah kaki, Arga Wiratama segera berdiri dengan canggung. "Selamat pagi, Bu," sapanya ragu. "Maaf kalau suara kami membangunkan Ibu. Saya hanya ingin menyiapkan anak-anak sebelum kami pergi." Naila Prameswari Adinata bersandar di ambang pintu sambil memperhatikannya. Di bawah cahaya matahari pagi, pria itu tampak berbeda. Wajahnya memang masih menyimpan bekas kelelahan, tetapi tidak lagi terlihat putus asa. Ia tampak seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama berjuang sendirian. Naila Prameswari Adinata tersenyum tipis. "Duduklah, Arga Wiratama. Tidak perlu memanggil saya, Bu, setiap saat, dan kalian juga belum akan pergi kemanapun. Duduklah. Mari kita sarapan bersama." Minggu-minggu berikutnya dipenuhi berbagai momen sederhana yang tidak pernah direncanakan. Naila Prameswari Adinata perlahan menyadari bahwa rumah yang selama ini terasa kosong ternyata memang sedang menunggu kehadiran keluarga kecil itu. Ia mulai pulang lebih awal bukan lagi untuk berdiri sendirian di balkon, melainkan untuk mendengar cerita Keisha Wiratama tentang kegiatan di TK Tunas Bangsa Menteng, sekolah yang ia daftarkan khusus untuk gadis kecil itu. Di rumah, ia sering bergantian menggendong Raffi Wiratama sementara Arga Wiratama bersikeras membantu Rukmini Hartono mengerjakan berbagai pekerjaan rumah sebagai bentuk rasa terima kasih. Pada suatu Selasa sore yang diguyur hujan deras, Naila Prameswari Adinata pulang dengan tubuh dan pikiran yang sangat lelah.
Rencana merger perusahaan yang telah dipersiapkannya selama 6 bulan gagal total setelah dikhianati oleh mitra bisnisnya, Galang Mahendra Putra. Pengkhianatan itu membuat hatinya kembali terasa dingin dan rapuh. Ia tidak ingin berbicara kepada siapapun. Tanpa berganti pakaian, ia langsung berjalan menuju teras belakang sambil berharap suara hujan yang menghantam kaca dapat menenangkan pikirannya. Ia bahkan tidak menyadari Arga Wiratama datang menghampiri hingga pria itu meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di sampingnya. Arga Wiratama tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri beberapa langkah darinya, menghormati ruang pribadinya tanpa menuntut perhatian ataupun mengharapkan balasan apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila Prameswari Adinata merasakan kehadiran seseorang yang tidak datang karena menginginkan keuntungan darinya. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya ia membuka suara dengan nada yang bergetar. Saya kehilangan sebuah kesepakatan bisnis. Ia tetap memandang lurus ke arah hujan karena takut melihat tatapan belas kasihan yang selama ini selalu ia temui dari orang lain. Mitra bisnis saya kembali mengkhianati saya. Sepertinya hanya saya yang belum belajar bahwa mempercayai orang lain selalu membawa kerugian. Arga Wiratama menatapnya dengan tenang. Bukan ibu yang menjadi beban, Naila Prameswari Adinata, ujarnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ibu hanya sedang sangat lelah. Ibu sedang berlari dalam perlombaan melawan orang-orang yang sudah kehilangan hati nurani, tetapi ibu masih berusaha mempertahankan hati ibu sendiri. Itu bukan kelemahan. Justru itulah kekuatan terbesar ibu, kata Arga Wiratama dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya Naila Prameswari Adinata menoleh dan menatapnya. Di mata pria itu ia tidak melihat dirinya sebagai seorang miliarder atau direktur utama perusahaan besar. Arga Wiratama hanya memandangnya sebagai seorang perempuan yang sedang terluka. Dengan suara hampir tak terdengar, Naila Prameswari Adinata bertanya, "Bagaimana Bapak bisa tetap seperti ini? Bagaimana Bapak masih bisa menyimpan harapan ketika hidup telah mengambil hampir semua yang Bapak miliki? Bapak kehilangan rumah, kehilangan keluarga yang utuh, tetapi Bapak masih bisa tersenyum setiap kali memberi makan anak-anak Bapak." Arga Wiratama melangkah sedikit lebih dekat. Kehadirannya memberi rasa tenang yang belum pernah dirasakan Naila Prameswari Adinata sebelumnya. Saya akhirnya menyadari bahwa kemarahan hanya akan meracuni diri saya sendiri. Ketika saya tinggal di proyek bangunan terbengkalai Cilincing, saya memang tidak memiliki uang, tetapi saya masih memiliki Keisha Wiratama dan Raffi Wiratama. Lalu pada malam ketika ibu datang menolong kami, saat itulah saya berhenti terus memikirkan semua yang telah hilang dan mulai mensyukuri apa yang masih saya miliki. Ibu memang menyelamatkan saya, Naila Prameswari Adinata, tetapi tanpa ibu sadari, ibu juga sedang menyelamatkan diri ibu sendiri. Perlahan Arga Wiratama mengangkat tangannya. Sesaat ia ragu, kemudian dengan sangat hati-hati ia menyelipkan sehelai rambut yang terurai ke belakang telinga Naila Prameswari Adinata. Sentuhan sederhana itu membuat kehangatan mengalir memenuhi dadanya. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Naila Prameswari Adinata berbisik, "Sepanjang hidup saya selalu berpikir bahwa dicintai berarti dihargai karena apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Saya merasa harus selalu kuat dan tidak boleh terlihat rapuh. Saya tidak pernah tahu bahwa saya boleh menjadi diri saya sendiri." Arga Wiratama tetap menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Di hadapan saya, ibu tidak perlu menjadi siapapun selain diri ibu sendiri. Saya tidak membutuhkan uang ibu. Saya juga tidak membutuhkan perusahaan ataupun kekuasaan yang ibu miliki. Saya hanya membutuhkan Naila Prameswari Adinata. Ibu adalah satu-satunya orang yang tidak melewati saya begitu saja ketika saya sedang berada di titik terendah dalam hidup. Pada saat itulah seluruh tembok yang selama bertahun-tahun dibangun Naila Prameswari Adinata di sekeliling hatinya runtuh sepenuhnya.
Ia akhirnya menyadari bahwa kesepian yang selama ini menyiksanya bukan disebabkan oleh kurangnya uang atau kekuasaan, melainkan karena tidak pernah memiliki hubungan yang benar-benar tulus dengan seseorang. Ketika ia memandang Arga Wiratama, ia tidak lagi melihat seorang pria miskin yang pernah ia tolong ataupun seseorang yang membutuhkan belas kasihan. Ia melihat pria yang ingin menemaninya menjalani sisa hidup. Ia melihat seseorang yang mengajarinya bahwa kekayaan terbesar manusia bukanlah saldo rekening atau harta benda, melainkan hati yang mampu melihat dan menerima hati orang lain dengan tulus. Naila Prameswari Adinata menggenggam tangan Arga Wiratama erat-erat. Sepertinya selama ini saya memang sedang menunggu Bapak hadir dalam hidup saya, Arga Wiratama. Hanya saja saya tidak pernah membayangkan bahwa takdir akan mempertemukan kita dengan cara seperti ini. Arga Wiratama tersenyum lebar. Senyum yang begitu tulus hingga menerangi teras yang remang-remang diterpa hujan. Perlahan ia merangkul Naila Prameswari Adinata ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila Prameswari Adinata tidak lagi memikirkan masa depan, rapat direksi, ataupun rumah besar yang selama ini terasa kosong. Ia menyandarkan kepalanya di dada Arga Wiratama, mendengarkan detak jantung yang tenang dan mantap, irama yang ingin terus ia dengarkan sepanjang hidupnya. Sejak saat itu rumah keluarga Adinata bukan lagi sekadar bangunan mewah, melainkan sebuah rumah yang sesungguhnya. Di tengah hujan yang terus turun, sambil memandang cahaya lampu Jakarta berkelip di kejauhan, Naila Prameswari Adinata menyadari bahwa seluruh tembok yang selama ini mengurung hatinya telah benar-benar lenyap. Untuk pertama kalinya ia membiarkan seseorang masuk ke dalam hidupnya. Dan dengan keyakinan penuh ia tahu bahwa di sisi Arga Wiratama itulah tempat yang selama ini memang telah ditakdirkan untuknya.